Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel El Ramadan Orsid. Pada kali ini saya akan melanjutkan permasalahan-permasalahan dalam penanaman anggrek bagian yang kedua. Oke teman-teman, ini permasalahan yang pertama ya. Jenis anggrek apa saja yang banyak diusahakan dan mudah perawatannya? Pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah banyak di grup-grup anggrek di Facebook ditanyakan. Sebenarnya anggrek apa sih yang cocok bagi pemula dan gampang perawatannya? Nah, ini ya, anggrek yang diusahakan dan mudah perawatan dari jenis anggrek terestrial dan anggrek epifit sebagai berikut. Nah, sebelum ke jenis-jenisnya akan saya jelaskan dulu. Anggrek terestrial itu yaitu anggrek yang tumbuh di permukaan tanah dan membutuhkan cahaya matahari penuh atau langsung. Di antaranya adalah vanda dan kerabatnya. Jenis-jenisnya yaitu Arachnis, Aranthera, dan Renanthera. Yang kedua, anggrek epifit. Nah, anggrek epifit yaitu anggrek yang tumbuh dan hidup menumpang pada batang atau cabang pohon, tetapi tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Anggrek ini membutuhkan naungan dari teriknya sinar matahari. Yang termasuk anggrek epifit antara lain Dendrobium, Oncidium, dan Cattleya. Itu adalah permasalahan yang pertama. Kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua. Apakah semua jenis anggrek dapat ditanam di tanah atau di pot? Menanam anggrek baik di tanah maupun di pot atau di pot tanah atau di pot plastik sebaiknya pada bagian dasar media tumbuh diberi pecahan batu bata atau genteng ya atau arang, kecuali untuk anggrek yang ditempel di pohon dan sejenisnya. Pot segi empat berlubang yang terbuat dari kayu tidak perlu diberi pecahan batu bata atau genting. Hal ini dikarenakan media tersebut memiliki aerasi dan drainasi yang cukup baik. Tidak semua jenis anggrek dapat ditanam di tanah atau di pot. Namun untuk anggrek terestrial yang tumbuhnya di atas permukaan tanah dapat ditanam di tanah atau di pot. Media tumbuh untuk jenis anggrek ini pada umumnya berupa serutan kayu dan potongan sabut kelapa. Di atas media tumbuh tersebut diberi pupuk kandang atau kompos yang sudah disterilisasi. Biasanya ini banyak disediakan di toko-toko pertanian ya, bagi teman-teman yang mencari media pupuk kandang yang sudah steril. Anggrek epifit dapat ditanam di pot, digantung, atau ditempel. Media tumbuh untuk anggrek epifit yang ditanam di pot pada umumnya berupa pakis, mos, arang, sabut kelapa, dan sejenisnya. Untuk anggrek epifit yang ditempel pada umumnya diikatkan atau dikaitkan pada batang pohon pakis, lempeng, atau sejenisnya. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana cara memilih tanaman anggrek yang tepat bila tanaman tersebut belum berbunga. Pilihlah tanaman anggrek yang sehat dan bersih pada saat membeli. Nah, ini cocok ini ya untuk pemula yang awal-awalnya mau menanam bunga anggrek. Untuk mengetahui warna bunga, tanaman anggrek tersebut dapat dilihat pada warna tunas muda. Nah, ini susah ini. Biasanya teman-teman juga tanya, ini bunganya seperti apa? Jenisnya bagaimana? Corak apa bukan? Nah, ini bisa dilihat dari sini ya. Saya ulangi, untuk mengetahui warna bunga tanaman anggrek tersebut dapat dilihat pada warna tunas muda, daun, batang, atau ujung akarnya. Walaupun tidak selalu tepat dan akurat, tetapi setidaknya dapat mendekati. Sebagai gambaran penglihatan, bila warna tunas muda daun, batang, atau ujung akar berwarna hijau keunguan atau hijau tua hingga hijau gelap, maka warna bunga cenderung tua atau gelap. Sementara bila warna tunas muda daun, batang, atau ujung akar berwarna hijau keputihan atau hijau muda dan cerah, maka warna bunga cenderung lembut dan cerah. Itu ya.
Nah, mungkin itu saja review atau permasalahan pada penanaman anggrek versi kedua ini ya. Nanti akan saya lanjutkan pada part ketiga. Demikian, semoga bermanfaat bagi para pencinta anggrek di seluruh Indonesia. Semoga tanaman anggreknya semakin subur dan segera berbunga. Demikian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.